Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Jadi Bisa. Membuat Anda yang belum bisa jadi bisa. Dalam video ini saya akan membahas strategi investasi saham yang cocok untuk pelajar. Untuk Anda yang saat ini masih pelajar, khususnya pelajar SMA, SMK, dan ingin terjun dalam dunia investasi saham, silahkan simak baik-baik video ini dari awal sampai selesai agar Anda mampu memahami strategi yang tepat untuk investasi saham. Berbicara tentang strategi dalam berinvestasi saham, maka kita akan membahas dulu ada trader, ada investor. Sebenarnya apa bedanya trader dengan investor? Kita kupas dulu sebelum kita mengenali strategi yang cocok untuk Anda. Trader dan investor ini sama-sama beli saham, tetapi berbeda strategi, berbeda analisis yang digunakan. Kita berbicara trader dulu. Seorang trader ini adalah mindsetnya berjualan. Yang namanya berjualan berarti membeli barang ketika harganya rendah dan menjual kembali barang tersebut ketika harganya naik, dengan tujuan mendapatkan untung dari selisih harga jual dan harga beli. Itulah mindset seorang trader. Jadi singkatnya, seorang trader ini berusaha untuk membeli saham di harga yang rendah dan menjual saham di harga yang tinggi. Itu teorinya mudah sekali, tapi aplikasinya sulit. Jadi kita di sini seorang trader ketika akan membeli saham, dia menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal. Apa itu analisa teknikal? Jadi analisa teknikal ini adalah analisa yang mengamati, menganalisis pergerakan harga saham. Para trader ini berasumsi harga saham yang ditunjukkan pada grafik candle saham itu akan membentuk sebuah pola, dan pola ini akan berulang pada periode atau waktu selanjutnya. Jadi misalkan bulan lalu ada grafik seperti ini. Bulan lalu ada grafik seperti ini. Maka ketika bulan sekarang ada grafik yang seperti ini, kita lihat di sini naik, di sini turun, di sini naik, di sini turun. Kemudian habis naik, habis turun, naik. Di sini naik. Maka ketika posisinya di sini, para trader mengungkapkan, oh ini nanti akan turun karena bulan lalu seperti ini turun, jadi akan membentuk seperti ini, kemudian baru naik. Jadi mereka memutuskan membeli sahamnya ketika di sini dan akan menjualnya ketika di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan pola grafik yang sudah terbentuk pada waktu sebelumnya, misalkan pada bulan sebelumnya. Jadi ini asumsi teknikal adalah hanya menganalisis grafik perubahan harga, pergerakan harga. Mereka menganalisis pergerakan harga. Kapan mereka beli? Tentunya ketika di harga rendah, di sini dan di sini. Kapan mereka jual? Tentunya ketika harganya naik, di sini dan di sini. Itu singkat tentang analisis teknikal. Intinya, analisis teknikal ini berusaha menganalisis pergerakan sebuah grafik harga saham. Dan grafik harga saham ini
diasumsikan, diyakini oleh para trader, para penganut analisis teknikal akan berulang dengan pola yang sama. Itu. Kemudian bagaimana dengan investor? Investor menggunakan teknik fundamental. Para investor ketika membeli sebuah saham menggunakan teknik fundamental. Teknik fundamental ini teknik yang bagaimana? Nah, teknik fundamental ini adalah sebuah analisis rasio yang sumbernya dari keuangan atau laporan keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan itu memuat banyak data. Di antaranya adalah data laba perusahaan, ada data penjualan, ada data yang lainnya. Dari data-data yang sumbernya fakta dari perusahaan, dari laporan keuangan perusahaan dianalisis, akan menghasilkan sebuah result, yaitu perusahaan ini bagus atau tidak, perusahaan ini kinerjanya jelek atau bagus, perusahaan ini labanya kecil atau bertumbuh, perusahaan ini gross marginnya tinggi atau rendah. Dari analisis fundamental, menganalisa laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini dibuat oleh perusahaan dari periode ke periode. Jadi teknik fundamental atau analisis fundamental ini dasarnya adalah fakta. Fakta apa? Fakta yang tercantum dalam laporan keuangan. Dari historis laporan keuangan perusahaan, maka didapatkan hasil yang diyakini menurut para penganut fundamental adalah yang terbaik. Contohnya, ada perusahaan XYZ. Dalam laporan keuangan tahun 2025 labanya adalah 1 triliun. Kemudian tahun 2026 labanya adalah 3 triliun. Dari data laba ini maka kita sepakat terjadi kenaikan laba. Berdasarkan data labanya naik, maka kita bisa berasumsi, oh ternyata perusahaan yang sahamnya XYZ ini mengalami kenaikan laba. Kalau labanya naik, maka perusahaan memiliki kinerja yang naik daripada tahun sebelumnya, maka layak untuk dibeli. Itu contoh saja. Analisis fundamental tidak melulu pada laba, tapi ada banyak hal. Ada ROE, ada PBV, ada yang lainnya. Kemudian perbedaan berikutnya antara investor dengan trader. Di sini ada jangka waktu. Jangka waktu apa? Jangka waktu membeli dan menyimpan saham. Para trader bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang pendek, singkat. Sedangkan investor, dia itu membeli saham dan biasanya tanpa berpikir menjual saham itu lagi. Jadi dia menghold, dia menyimpan saham yang sudah dibeli untuk selamanya dalam waktu yang tidak dia tentukan, selama perusahaannya berkinerja bagus. Lalu investor untungnya dari mana? Dari dividen dan kenaikan harga saham. Kalau trader, dia itu tidak berpikir untuk mendapatkan dividen, dia berpikir untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga belinya dalam waktu kalau bisa secepat mungkin. Kita kembali ke grafik ini. Di grafik ini para trader ini ketika beli di sini harga rendah, lalu misalkan 1 jam berikutnya harganya sudah di sini, dia langsung jual. Berbeda dengan investor, sama-sama beli di titik ini. Para investor ketika melihat harganya naik di sini, dia tidak jual,
dia tidak menjual sahamnya, dia masih tetap simpan. Ketika harganya turun, para investor biasanya membeli kembali, membeli lebih banyak lagi sahamnya, sehingga nanti dia memiliki saham yang lebih banyak. Sampai kapan? Sampai dia yakini kinerja perusahaannya bagus, maka akan berulang. Saat harganya turun, investor beli. Saat harganya naik, investor mungkin tidak melakukan apa-apa, diam, dan seterusnya. Berbeda dengan trader. Saat harganya turun, dia beli. Saat harganya naik, dia jual. Itulah trader. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu trader, apa itu investor. Nah, strategi apa yang cocok untuk pelajar? Strategi apa yang cocok untuk pemula? Kita sebagai pemula, kita sebagai pelajar yang baru saja terjun pada dunia investasi, maka yang paling cocok adalah strategi yang digunakan oleh investor. Kita gunakan analisis fundamental. Mengapa saya tidak sarankan menggunakan analisis teknikal? Mengapa saya tidak sarankan Anda menjadi seorang trader? Karena seorang trader ini membutuhkan pengalaman yang lama. Dia membutuhkan data pola candle, pola grafik yang lebih banyak. Kalau Anda baru saja terjun dalam dunia saham, Anda baru mengenal candle, Anda baru mengenal grafik, itu nanti Anda kesulitan dalam menentukan polanya. Sehingga lebih baik Anda yang masih pemula, pelajarilah analisa fundamental. Itu akan lebih aman untuk Anda. Oke, berikutnya ketika Anda sudah memutuskan Anda akan menggunakan analisis fundamental, berarti Anda sudah setuju. Anda akan menjadi seorang investor, bukan seorang trader. Antara trader dan investor menggunakan analisis yang berbeda. Apakah bisa analisis teknikal digabungkan dengan analisis fundamental? Saya tidak rekomendasikan karena kedua analisis ini berbeda. Kalau Anda mau campur, silahkan. Kalau menurut Anda, baik. Tapi kalau saya sendiri pribadi, saya tidak mencampur adukan. Para investor, ketika menggunakan analisis fundamental, dia sangat hati-hati, dia sangat berpikir keras ketika membeli saham. Dia memilih dengan tepat, dia memilih dengan sangat penuh pertimbangan, menentukan saham mana yang akan dibeli. Setelah membeli saham, setelah sahamnya terbeli, maka investor ini tidak sibuk. Dia tidak memantau candle, tidak memantau grafik setiap harinya, setiap saat, tidak. Para investor paling tidak minimal dia hanya menganalisis laporan keuangan 3 bulanan, 4 bulanan, atau 1 tahunan. Dia hanya melihat laporan keuangan. Selama laporan keuangannya masih menunjukkan kinerja yang bagus, maka dia akan tetap hold saham tersebut. Kalau ternyata ada indikasi penurunan kinerja, maka dia akan menjual sahamnya. Kalau dia menjual saham, dia sudah mendapatkan dividen tentunya, dan dia akan mendapatkan keuntungan yang kedua, yaitu capital gain, karena pasti harga saham saat dia beli dengan harga saham ketika dia jual tentu lebih tinggi. Karena apa? Seorang investor biasanya menyimpan atau menghold sahamnya dalam jangka waktu yang lama. Harga saham dalam waktu yang lama, dalam waktu yang panjang akan naik, dengan catatan sahamnya adalah dari perusahaan yang berkinerja bagus. Kalau saham dalam jangka waktu yang pendek itu sifatnya memang fluktuatif, naik turun. Tetapi dalam jangka waktu yang panjang, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, pasti akan naik. Demikian video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga video ini bisa menginspirasi Anda untuk
melakukan investasi saham lebih baik. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.